dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, di depan Komisi 10, Nadiem Makarim ini mengaku telah menerima masukan dan kritik dari sejumlah pihak terkait kenaikan UKT hampir seluruh perguruan tinggi negeri Indonesia. Nadiem menegaskan dirinya akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak rasional. Dalam rapat kerja yang dihadiri Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud, Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mempertanyakan kemana anggaran sebesar 665 triliun rupiah yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk dana pendidikan, namun yang turun ke Kemendikbud Ristek hanya sekitar 98 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kemendikbud Ristek Suharti menyatakan bahwa terdapat 22 kementerian yang menggunakan dana pendidikan, seperti salah satunya ialah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di sisi lain, setelah menuai kritik di media sosial terkait kenaikan uang kuliah tunggal, Nadiem Makarim berkomitmen untuk memastikan dan memeriksa kenaikan uang kuliah tunggal yang terlampau jauh. Di depan Komisi 10, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini menjelaskan setiap kenaikan UKT harus rasional. Hal ini sesuai dengan kelompok UKT yang sudah diklasifikasikan. Terima kasih. Kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya, masalahnya bukan soal sekunder atau tersier saja, tetapi masalahnya adalah apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi kami minta tolong dikasih insight, visi misi, dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikbud. Komit beserta Kemendikbud Ristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya, jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemendikbud Ristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.